Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi sama aku Cintara Aura, presenter Mugaru. Aku cuma mau ngingetin, pokoknya kalian harus banget pantengin channel YouTube Mugaru TV. Emangnya ada apa aja sih di kontennya Mugaru TV? Nih aku kasih tahu. Yang pertama, pastinya ada konten tentang apel pagi dong. Nah dari konten itu kita bisa mendapatkan edukasi dan inspirasi. Nah yang kedua nih, ono podcast Boso Jowo. Dadi rek awak dhewe iki iso ndelok siswa-siswi Mugaru podcast Atik Boso Jowo. Yang ketiga, ada podcast bahasa Inggris. Nah yang keempat nih, yang paling spesial, yaitu konten liputan. Jadi kita meliput nih ya, meliput kegiatan-kegiatan yang luar biasa banget. Mulai dari foto buku kenangan, olah, LDKS, jam panel, dan masih banyak lagi. Dan ngomong-ngomong tentang channel YouTube, hanya Mugaru TV nih yang paling aktif di dunia dan di akhirat. Ingat ya, di dunia dan di akhirat. Satu hari bisa 5 konten, dan itu setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Segera buka channel YouTube Mugaru TV, subscribe, like, share, and comment. Aku Cintara Aura, love you all. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqahum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuku falan nazidakum illa 'adzaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول ليتني كنت ترابا الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang menyepelekan membaca Al-Quran, ya, itu terbukti dari banyak orang yang les privat pelajaran-pelajaran lain, tapi tidak atau jarang yang les baca Al-Quran privat, itu ya. Dulu ada anak yang tidak bisa baca Al-Quran, Pak Nur tawarkan, kamu ikut ini aja di TPQ. Pak Nur dulu kan mengajar TPQ 7 tahun ya, 7 tahun. Terus dia bilang begini, Pak Nur aja yang datang ke rumah saya. Pak Nur marah, Pak Nur, kamu mau bayar berapa Pak Nur datang ke rumahmu itu ngajar baca Al-Quran itu? Saya bilang begitu. Dia nyebutkan angka. Kamu di rumah les mata pelajaran apa? Disebutkan mata pelajaran A, B, C. Ini yang A ini berapa ini? Sekali datang berapa guru, honor gurunya ini? Dia bilang 150 Pak. Pak Nur 100 kali lipat daripada itu kalau kamu undang Pak Nur ke rumah. Ya, wah kok mahal Pak? Ya memang mahal, tetapi kalau kamu mau datang ke TPQ yang tempat Pak Nur ngajar, nggak usah bayar. Itu dia tidak mau sampai akhirnya sampai besar dia belum bisa baca. Itu artinya apa? Menganggap bahwa membaca Al-Quran itu bukan ilmu yang penting gitu. Padahal itu sangat penting, sangat penting. Makanya kita dibiasakan untuk membaca Al-Quran. Kalau di rumah belum sempat baca, di sini nih pagi hari ini kita membaca. Ya, karena kita ini orang Islam, jadi harus tahu tentang Islam. Karena banyak orang-orang di luar Islam itu banyak yang mempelajari Al-Quran, tapi bukan untuk masuk Islam, tapi untuk melemahkan orang-orang Islam. Yang di beberapa kelas itu sudah pernah Pak Nur sampaikan, ya. Banyak yang harus kita pelajari dari Al-Quran itu.
Misalnya ya, Pak Nur kasih contoh ya, Pak Nur kasih contoh supaya kita ini semangat. Di dalam Al-Quran itu Allah menyebut dirinya itu kami ciptakan, kami itu jamak atau satu? Kami itu jamak atau satu? Jamak. Kalau jamak berarti lebih dari satu. Berarti gimana? Kalau Allah menyebut dirinya kami berarti Allah banyak begitu. Banyak itu di dalam ayat-ayat itu, coba kamu buka di surat An-Naba tadi itu juga banyak. Kami ciptakan manusia, kami jadikan. Itu Allah menyebutkan kami, bukan aku. Orang-orang di luar Islam itu dia menganggap bahwa agamanya yang benar. Kenapa kamu memilih agama A? Karena di dalam Al-Quran itu Allah menyebut dirinya itu kami, berarti banyak gitu, bukan satu. Orang-orang di luar Islam itu mempelajari itu untuk melemahkan orang Islam. Orang Islam yang tidak belajar sungguh-sungguh ditekoki ngono gak iso jawab. Dan kebanyakan orang Islam yang murtad itu karena dia sendiri tidak tahu dengan agamanya itu. Maka dia dikalahkan sama orang-orang di luar Islam yang mempelajari dan pengen melemahkan orang Islam itu. Banyak Rek. Pak Nur kalau ngajari kelas 8B, kamu tanya kelas 8B itu, Pak Nur ajak mikir. Kenapa? Karena kita dibekali Allah itu dengan pikiran. Ketika kita berpikir, itu namanya kita itu punya pikiran. Kemarin kan sudah Pak Nur sampaikan ya, apa bedanya otak dengan pikiran? Otak itu kalau semuanya punya otak ya, Pak Nur punya otak, kalian juga punya otak. Kenapa disebut otak? Ketika belum berpikir itu namanya otak, ketika sudah berpikir itu namanya pikiran. Banyak orang punya otak tapi tidak dipakai untuk berpikir, itu ya. Ada yang tahu kenapa? Oh yang ini pertanyaan yang ini. Pak Nur pernah bilang jilbab itu tidak wajib. Ya pernah bilang ya, Yovan ya, Dewadan ya, pernah ya. Yang wajib apa? Nah, cek kelingan. Yang wajib itu kan menutup aurat. Pertanyaannya, mengapa kalian harus menutup aurat? Ada yang bisa jawab? Kenapa kalian pakai jilbab? Ada yang bisa jawab? Ada? Supaya tertutup auratnya Pak. Ya bener. Barangkali ada jawaban yang lain. Oh ya, Hamisan, kenapa wanita harus menutup aurat? Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena dulu wanita adalah Buddha, makanya wanita itu harus ditutupi biar nggak dijadikan Buddha. Karena sebelum Islam muncul, wanita itu kayak pernah melakukan hal-hal yang kayak ada asusila pada zaman itu sebelum munculnya agama Islam. Makanya mewajibkan pakai jilbab atau menutupi aurat, Bang. Jadi begitu biar itu adalah tanda hormat dan sopan. Oke, beri tepuk tangan untuk Hamizan. Ilmiah ini, ilmiah jawabannya. Ilmiah. Jadi sebelum datang Islam, wanita itu diperlakukan seperti budak dan dilecehkan. Kenapa? Karena tidak menutup aurat. Begitu Islam datang, Islam itu menghormati wanita. Kenapa? Semua orang di dunia ini kecuali Nabi Adam ya, semuanya terlahir dari seorang wanita. Wanita itu derajatnya tinggi di dalam Islam itu. Makanya harus ditutup dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Gitu loh ya. Oke. Sampai sini dulu ya. Sekarang Pak Nur mau menunjuk anak. Pak Nur itu selalu begitu ya. Nunjuk anak, sedangkan ini nunjuk arek, ya.
Ini bukan untuk merangkum apa yang disampaikan Pak Nur tadi, tetapi untuk menjelaskan proyek yang dia buat, uniknya apa dan mengapa pilih itu, bahannya ada berapa, habis berapa, kesulitannya apa, dan manfaatnya bagi kehidupan apa. Proyek yang dia buat itu loh, kelompoknya itu loh ya. Silahkan kalau ada yang mau. Menurut saya Pak, proyek saya ini unik dan berguna bagi kehidupan manusia, dan di Indonesia belum ada misalnya seperti itu. Makanya saya mulai membuat di Mugaru ini. Oke ya, Pak Nur tunjuk aja. Pak Nur tunjuk aja. Siapa dulu ini ya? Oke, dari kelas 8B. 8B. Coba deh. Cafia. Ini pura-pura dulu harus ditunjuk. Terangkan proyek apa yang kamu buat, keunikannya seperti apa, mengapa kamu milih itu, terus modalnya habis berapa dan lain sebagainya. Oke, jadi kelompok saya itu buat yang namanya kipas elektronik Pak. Jadi saya singkat-singkat aja ya Pak, biar yang lainnya kebagian. Nah uniknya itu apa? Uniknya itu 80% dari bahannya itu adalah kardus bekas. Jadi carinya mudah, terus dapetnya juga gampang. Nah bahan lainnya sendiri itu biasanya kabel, maksudnya itu kabel sama baterai. Nah dimana di rumah saya itu banyak, jadi akhirnya nyari bahannya itu gampang. Nah kemudian itu ada keunggulannya ya Pak. Nah keunggulannya itu keunggulan dan alasan kenapa kita memilih proyek ini adalah karena dibutuhkan waktu yang mudah, dan buat ngehiasnya itu relatif lebih gampang. Jadi ya kita memilih ini karena emang waktu dan bahan-bahan serta proses pembuatannya itu lebih lebih efisiensi. Jadi kita bisa menghemat waktu sebanyak-banyaknya. Nah untuk anggarannya sendiri kita sebenarnya ini bagi-bagi ya, jadi belum kayak dikumpulin habis itu habis berapa, enggak. Jadi kita bagi-bagi tugas secara merata. Kalau misalnya secara kasar sih mungkin di kisaran 50 ribuan seperti itu Pak. Oke, dan sekarang sudah berapa persen jadinya? Sekarang mungkin di 70%. Kita tinggal proses menghias aja hari ini Pak. Oke, luar biasa. Ini bermanfaat nggak ini bagi kehidupan? Nah ini itu bermanfaat Pak, karena kita juga bisa dijadikan sebagai kipas portable Pak gitu. Oh iya. Oke, terima kasih Caf. Tepuk tangan untuk Cafia. Pak mau menunjuk lagi. Saya ingin lanang. Ya. Oh ya, ada yang unik. Kebetulan Pak Ron jaga di kelasnya. Jadi dia itu membuat, oh ya wis diterangno dhewe ya. Mana Farhan? Heran, terangkan dan keunikannya apa? Sini. Apa Pak? Namanya dulu Pak. Oh ya. Produk saya ini itu kegunaannya itu adalah menyiram tanaman otomatis. Terus untuk namanya itu aku lupa apa. Apa ya? Untuk kesulitannya di tingkat cukup sulit. Terus apa ya Pak? Kelompokmu siapa? Kelompokku ada Cyril Pak. Ya, tunjuk, suruh ke sini, suruh nerangkan. Nah, ya, suruh nerangkan. Nah, juru bicaranya. Saya tidak bisa. Iya, idenya dari siapa sih yang kamu buat ini? Ayo, terangkan. Ayo.
Oke, kalau idenya Pak, idenya itu dari Farhan sebenarnya. Jadi harusnya dia itu tahu apa yang dia buat dan kelebihannya apa. Cuma kalau misalnya nggak bisa ya, jadi aku ini ya. Kelebihannya itu karena kan tanaman itu kan biasanya banyak yang sering lupa nyiram ya Pak ya. Kita bikin itu supaya nanti itu apa ya, tanaman tuh nggak mati karena bisa disiramnya itu tergantung kebutuhan tanamannya itu. Karena kan biasanya itu dari waktu. Kalau kita bikin itu dari ngukur kelembapan tanahnya. Jadi kalau misal tanahnya udah kering itu baru disiram. Jadi airnya itu nggak kebanyakan karena bisa aja kalau misal dari waktu kan belum, tanahnya belum kering tapi sudah disiram lagi gitu loh Pak. Biayanya? Biaya berapa? Kelebihannya. Kalau biayanya ini kurang lebih 200.000 lah. Soalnya kita beli online dan harus instan kan Pak. Jadi ada biaya ongkir yang cukup mahal. Oke. Jadi sensornya itu dari kelembapan tanahnya, bukan berdasarkan waktu ya. Kan enak waktu ya. Misalnya 2 jam sekali harus mancur gitu kan. Kalau waktu juga bisa Pak. Kalau waktu bisa gimana? Kalau waktu bisa Pak, tapi Terlalu lebih disarankan kayaknya kelembapan tanah Pak. Soalnya kalau waktu misalnya airnya belum turun di tanah itu bisa tanahnya jadi kayak apa ya, becek Pak, kayak gitu. Gitu. Ya. Iya, dan kalau waktu kayaknya berdasarkan waktu sensornya itu mungkin ini terlalu mudah ya. Karena cuma waktu kan ya. Kalau kelembapan tanah itu memang harus mengukur kelembapannya gitu loh. Iya. Lebih sulit kayaknya itu. Unik kayaknya ya. Oke. Sudah? Oke, silakan balik. Sebentar Pak Akil nih. Masih banyak waktu. Oke ya. Pak Nur mau nunjuk lagi ini kelas 8. Oh ya, yang kemarin Pak Nur ngeliput terus kehabisan baterai itu kan di kelas 8A. Kelas 8A. Pak Nur mau nunjuk siapa sih? Sama? Ali. Abel, mana Abel? Ayo Bel. Oke, jadi kelompokku ini bikin lampu tidur, Pak. Lampu tidur gimana? Jadi lampu tidurnya ini berbahan dasar botol plastik sama pipa bekas, Pak, sama toples kecil bekas. Nah, lampunya ini tuh bentuknya tuh kayak awan gitu loh, Pak. Nah, tapi itu tuh harusnya kan lampunya itu warnanya putih. Tapi temenku salah beli, jadi belinya warna merah. Nah, jadi warna lampu tidurnya tuh kayak semi di neraka gitu ya teman-teman ya gitu. Nah, kalau keunggulan dari lampu tidurku ini itu selain bahannya gampang dicari, itu juga kalau misal kalian yang susah tidur kalau lampunya mati, jadi biar gak terlalu terang, jadi pakai lampu tidur itu gitu Pak. Biayanya? Kalau untuk biaya cuman dikit sih Pak, karena kan rata-rata itu bahannya itu bahan bekas. Jadi yang beli itu cuma lem tembak sama lampu kelap klipnya tadi itu gitu. Berarti itu kelap klip itu? Iya, kelap klip. Jadi bisa ada 3 mode Pak, ada kelap klip, terus ada yang mati bentar habis nyala lagi, sama ada yang nyala terus gitu. Ya, kenapa kau pilih itu? Karena itu paling gampang Pak. Jadi kita tuh nggak perlu yang kan tinggal cari lampu kelap klipnya ya Pak ya. Nah, terus kalau anak-anak lain kan pakai dinamo, pakai baterai gini-gini gitu. Nah, itu kan terlalu, menurut kelompok saya terlalu susah Pak ya. Apalagi kayak apa ya? Kayak barang-barangnya tuh juga agak-agak susah dicari. Terus habis itu rata-rata kan teman-teman ini buatnya tong sampah, habis itu dispenser dan lain sebagainya. Jadi menurut kita tuh kayak aduh terlalu pasaran ini kalau kita bikinnya kayak gitu. Jadi kita cari yang beda, kita cari yang paling mudah tapi juga jarang yang bikin gitu Pak. Sudah berapa persen Bel jadinya Bel?
sudah 100%. Woi, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Bel. Oke, satu lagi ya. Ini lampu tidur. Lampu tidur suasana neraka. Karena salah pilih lampu ya, warna lampu. Yang sing lanang si tok mana ya? Kelompok siapa ya ini ya? Dev. Ini kelompok bikin apa Dev? Kelompok saya bikin ini Pak, lampu emergency. Tapi kita kegunaan dulu Pak. Kegunaannya itu kan saya lihat video yang dikirim sama sekolah, saya lihat semua dan saya nggak mau kayak pasaran gitulah. Jadi kan ada yang tong sampah, terus ada apalah itu. Nah setelah saya lihat ini pasaran apa enggak, yang kedua saya lihat kegunaannya. Nah kenapa saya milih lampu emergency? Jikalau nanti tiba-tiba entah perumahan kita atau rumah kita sendiri itu mati lampu dan itu waktu malam hari, itu kan bisa dipakai Pak untuk penerangan. Nah untuk problemnya itu Pak, sticknya itu harusnya kokoh tapi kita belinya ketipisan, jadi tipis banget, nggak bisa dinaik turunin, jadi dia tegak gitu terus itu Pak. Oke, cara kerjanya gimana itu? Untuk cara kerjanya itu saya lihat di video, itu tinggal kan bentuk awalnya gepeng kayak dompet, terus nanti ditarik ke atas itu lampunya nyala sendiri karena ada kayak pegasnya gitu loh Pak. Jadi kalau dia ditarik ke atas itu nyala, tapi kalau ditekan, pegasnya ditekan, itu lampunya mati gitu. Itu pakai baterai atau apa? Itu pakai baterai di bawahnya sama pakai pegas apa gitu, Nino switch atau apa. Oh gitu. Oke, terima kasih Man ya.